Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para muhibbin, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melanjutkan yaitu pembelajaran ilmu tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab Ad-Durrul Farid atau kitab Fathul Majid. Dan kemarin pembelajaran kita yaitu sampai hikayat Dahri, golongan kaum ateis, yaitu berdebat dengan Imam Abu Hanifah. Dan kemarin pembicaraannya bahwasanya kata Imam Abu Hanifah, nanti aku akan mengalahkan kaum Dahri itu. Papariha Hamadu, mendengar pembicaraan Imam Abu Hanifah yang ingin mengalahkan kaum Dahri, kaum ateis dalam perdebatan itu. Lalu Imam Muhammad gembira, suka, sumaqama min sa'atihima ila masjidil jami. Kemudian dua-duanya, Imam Abu Hanifah dan Syekh Ahmad, berdiri dan berangkat pada waktu itu juga menuju Masjid Jami. Faja'al khalifatu, kemudian tidak lama datang juga seorang penguasa, seorang khalifah. Wajataman nasu bi majlisi Hamadin, dan telah berkumpul juga manusia di majelis Syekh Hamad tersebut, di majelis perdebatan antara kaum Dahri, kaum ateis dengan Imam Abu Hanifah tersebut. Wajtaman nasu bi majlisi Hamad fi dzalikal masjid, kemudian berhimpun manusia di majelis Hamad tersebut pada dalam itu masjid. Wa waqafa Abu Hanifah bihizaihi, dan telah berdiri Abu Hanifah di depan Syekh Imam Muhammad, gurunya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah berdiri di depan gurunya Syekh Ahmad tahta saririhi, di bawah sarungnya, rafi'an na'lahu, ala keadaan Imam Abu Hanifah yaitu membawa sandalnya, wa na'la syekhihi, dan membawa sandal gurunya. Jadi Imam Abu Hanifah kecil ini masuk ke dalam Masjid Jami ini untuk menghadiri perdebatan antara kaum Dahri, sambil membinting sandal dia sendiri dan membinting sandal gurunya Syekh Hamad. Fahadara Dahri, maka tiba-tiba hadir lagi, yaitu golongan Dahri. Wasa'idal mimbaru, dan kemudian wasa'idal mimbara, dan kemudian kaum Dahri ini naik ke atas mimbar. Wa qala manil mujibu li su'ali, lalu kaum Dahri ini berkata, hei, siapa, ada orang yang ingin menjawab pertanyaanku ini. Qala Abu Hanifah, kemudian berkata Abu Hanifah, ma hadzal qaul, apa ini perkataan? Silahkan aja tanya, apa aja pertanyaannya, ujar Abu Hanifah. Menantang Abu Hanifah kecil, orangnya halus ya. Faman ya'lam yujibuka, maka siapa orang yang mengetahui, yujibuka, niscaya akan menjawab dengan pertanyaanmu itu. Qala,
Lalu kaum Dahri, kaum ateis berkata, "Waman ataya sabiyya?" Siapa engkau ini, wahai anak kecil? Tatakallam ma'i, kamu ini berani-berani berbicara, ngomong sama aku. Kam zawil asnanil kubbari, berapa banyak orang yang mempunyai gigi-gigi yang besar, wal amaimil azimati, dan berapa banyak orang yang mempunyai surban yang besar-besar, wa ashabi thiyabil fakhirati, dan berapa banyak orang yang mempunyai pakaian yang megah, wal akamamil wasiati, dan berapa banyak orang yang mempunyai lengan baju yang luas. Qad ajizu anni, sungguh mereka itu kalah berdebat denganku. Fakaifa anta tatakallama ma'i ma'asi ghairi sinnika, maka bagaimana kamu ini bisa berdebat dengan aku masih ghairi sinnika, sedangkan gigimu ini masih kecil-kecil. Wahiqarati nafsika, dan sedangkan kamu ini masih dalam keadaan hina dirimu ini. Pokola, lalu menjawab Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah kecil ini menjawab, ma wadallahu izza wa rifa'ata, tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kemuliaan dan ketinggian derajat seseorang itu. Ujar Imam Abu Hanifah, tidak adalah orang yang meninggikan kemuliaan dan meninggikan derajat seseorang itu lil amaimil azimati, karena surbannya yang besar, wasiyabil fakhirati, dan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memuliakan dan meninggikan derajat seseorang itu karena pakaian yang megah, wal akamamil wasiati, dan bukan pula Allah Subhanahu wa ta'ala itu memuliakan dan meninggikan derajat seseorang itu karena lengan bajunya yang luas. Walakin wada'aha lil ulama, akan tetapi ujar Imam Abu Hanifah kecil, Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kemuliaan dan derajat seseorang itu lil ulama, kepada para alim ulama. Qala, lalu kaum Dahri ini menjawab, hal anta tujibu suali, apakah engkau yang mau menjawab soalku ini? Qala, jawab Abu Hanifah kecil, naam, ya, saya sendiri yang mau menjawab pertanyaan kalian. Ujibuka bitaufiqillahi ta'ala, aku menjawab pertanyaanmu ini bitaufiqillahi ta'ala, dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya lalu kaum Dahri berkata, hal Allahu mawjudun, ini pertanyaan saya yang pertama, hal Allahu mawjudun, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada? Qala, jawab Abu Hanifah kecil, naam, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Qala, tanya kaum Dahri, aina huwa, kalau ada Allah Subhanahu wa ta'ala itu di mana dia? Qala, jawab Abu Hanifah, la makana lahu. La makana lahu, jawab Abu Hanifah kecil, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, tapi tidak ada tempatnya bagi Allah itu. Qala, Dahri, kaum Dahri berkata, wa kaifa yakunu mawjudun la makana lahu, bagaimana, kata kaum Dahri, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, la makana lahu, dan adanya tidak ada bertempat. Sambil mengejek, sambil mentertawa-tawakan. Qala lihadza dalilun fi badanika, jawab Abu Hanifah kecil, lihadza, bagi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada tempatnya ini, dalilun fi badanika, itu ada buktinya pada badanmu. Qala, jawab kaum Dahri, ma huwa, apa itu?
Apa itu dalilnya? Apa itu buktinya? Allah Ta'ala itu ada dan tidak ada mempunyai tempat? Qala, jawab Abu Hanifah kecil, hal fi jasadika rohon, apakah di jasadmu itu ada roh? Qala, jawab kaum Dahri, naam, ya di jasad kita ada roh. Qala, jawab Abu Hanifah kecil, aina rohika, di mana rohmu itu? Pirasika, apakah di kepalamu? Ampi batnika, apa atau di perutmu? Ampi rijlika, atau pada kakimu? Fatahayyara Dahriyu, kemudian Dahri bingung. Sumada Abu Hanifah, kemudian meminta oleh Abu Hanifah bilabanin, dengan segala susu. Waqala, dan Abu Hanifah kecil bertanya, afi hadzal labani samanun, apakah pada ini susu ada lamaknya? Abu Hanifah ini bertanya kepada kaum Dahri, afi hadzal labani samanun, apakah pada ini susu ada lamaknya? Qala, jawab kaum Dahri, naam, ya ada. Qala, aina makanu samanihi, lalu Abu Hanifah kecil bertanya lagi, aina makanu samanihi, di mana tempat lamaknya itu? Fi'alahi, apakah di atasnya? Amti asfalhi, atau di bawahnya? Fatahayyara Dahriyu, kemudian bingung pula Dahri. Faqala Abu Hanifah, kemudian berkata Abu Hanifah, kama la yujadu lirruhi makanun fil badani wala lisamani makanun fil labani, kadzalika la yujadu lillahi fil kauni makanun. Kata Abu Hanifah, kama la yujadu lirruhi makanun, sebagaimana tidak didapat bagi roh, yaitu tempatnya, fil badani, pada badan, wala lisamani, dan tidak dapat bagi lamaknya, makanun, tempat, fil labani, pada susu. Kadzalika, sedemikian itu juga, la yujadu lillahi fil kauni makanun, tidak didapat adanya Allah Subhanahu wa taala pada alam ini, makanun, suatu tempat. Jadi seluruh alam di mana saja yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu namanya alam. Jadi di seluruh alam, baik alam dunia atau di luar dunia, Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai tempat. Karena semua tempat itu adalah milik Allah, semua tempat itu adalah makhluk Allah, dan semua makhluk Allah itu adalah dicipta oleh Allah. Itu semua adalah kekayaan Allah. Innallaha al-ghaniyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari seluruh alam. Nah, jadi semua makhluk ini adalah ciptaan Allah. Nah, secara logika, secara rasionya, sebelum diciptakan oleh Allah taala seluruh makhluk ini, kalau Allah taala mempunyai tempat, di mana Allah taala berada? Nah, ini adalah membuktikan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai tempat. Karena Allah Ta'ala maha suci, maha besar, dan tidak seumpama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpama sesuatu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus lanjut, summa qala Dahriyu, kemudian berkata Dahri, ujar Dahri, kaum Dahri, fama kana qabla Allah wa ma ba'dahu, ujar kaum Dahri lagi bertanya ini, apa fama kana qablallahi, apa yang sebelum Allah Subhanahu wa taala, wa ma ba'dahu, dan apa yang sesudah Allah taala? Adakah sesuatu? Fama kana qablullahi wa ma ba'dahu, apakah ada sesuatu yang sebelum Allah dan sesudah Allah itu? Qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, la syai'a qabla wa la ba'dah, tidak ada sesuatu yang sebelum Allah dan tidak ada sesuatu yang sesudah Allah. Qala kaifa yatasawwaru mawjudun la syai'a qabla wa la syai'a ba'dah, ujar kaum Dahri, bagaimana kamu memisalkan
Allah Ta'ala itu ada, tidak ada sesuatu sebelum Allah dan tidak ada sesuatu sesudah Allah. Qala, lalu Imam Abu Hanifah kecil ini menjawab lagi, lihadza dalilun bi badika aidan. Lihadza dalilun bi badika aidan. Ya, bagi ini ada juga dalilnya, buktinya pada badanmu pula. Qala, lalu berkata kaum Dahri, ujar kaum Dahri, fama huwa, apa itu dalilnya? Qala, jawab Abu Hanifah kecil, fama qabala imbahamika wa ma ba'da khinsirika. Kata Abu Hanifah kecil, apa sesuatu sebelum ibu jarimu dan sesuatu sesudah jari manismu. Qala la syai' qabla ibahami wa la syai' ba'da khinsiri. Ujar kaum Dahri, tidak ada sesuatu jari sebelum ibu jariku dan tidak ada sesuatu jari sesudah khinsirku, sesudah jari kelengking ini. Qala fakadzalika Allahu la syai'a qablahu wala syai'a ba'dah. Berkata Abu Hanifah kecil, sedikit itulah ujar Abu Hanifah kecil, Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu sebelum Allah, tidak ada sesuatu sesudah Allah. Qala, berkata kaum Dahri, ujar kaum Dahri, baqitu mas'alatan wahidatan. Ada satu lagi yang tersisa, satu masalah. Qala ujibu anha insyaallah taala. Lalu ujar Abu Hanifah kecil, aku jawab itu satu masalah itu insyaallah taala. Qala, lalu berkata kaum Dahri, ujar kaum Dahri, ma sya'nullahi al'an, apa pekerjaan Allah Subhanahu wa taala sekarang ini, detik ini, jam ini, detik ini, apa pekerjaan Allah Subhanahu wa taala? Ini aku bertanya. Qala, jawab Abu Hanifah kecil, innaka akistal amra. Innaka, sesungguhnya kamu, akista memalingkan oleh kamu al-amra akan suatu perkara. Yang bagi ayakunal mujibu fauqal mimbari. Sepantasnya, kata Abu Hanifah kecil, orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu adalah di atas mimbar, wasailu tahtal mimbari, dan orang yang bertanya di bawah mimbar, sebagaimana yang telah terdahulu di dalam perdebatan kita tadi. Nah, aku yang bertanya di bawah mimbar, sampeyan yang menjawab di atas mimbar. Ini sebenarnya ini dia dibalik. Saya yang ditanya harus berada di atas mimbar, sampeyan yang bertanya di bawah mimbar. Fa ujibu su'alaka in nazalta. Ujar Abu Hanifah kecil, kalau sampeyan mau turun dari mimbar dan aku naik ke atas mimbar, niscaya aku akan menjawab pertanyaanmu in nazalta, jika kamu turun dari mimbar. Panazala Dahri, lalu kaum Dahri ini turun dari mimbarnya. Wasaida Abu Hanifah. Dan naiklah Abu Hanifah kecil alal mimbari, ke atas mimbar. Falamma jasa alaihi, manakala telah duduk Abu Hanifah kecil di atas mimbar, sa'alahu, lalu kaum Dahri bertanya kepada Abu Hanifah kecil. Fa'ajabahu, kemudian Abu Hanifah kecil menjawab kepada kaum Dahri biqaulihi, dengan jawaban Abu Hanifah kecil, sya'nullahi al-an isqatul mubtil mislaka minal a'la ilal adna. Jawaban Abu Hanifah kecil, keadaan Allah Subhanahu wa taala sekarang, perbuatan
Allah Subhanahu wa taala sekarang ini, detik ini, isqatul mubtili mislaka, yaitu menjatuhkan orang yang batil seumpama kamu, minal a'la, dari tempat yang di atas, ilal adna, ke tempat yang di bawah. Wa is'adul muhaqqi, dan menaikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala detik ini menaikkan orang yang hak, misli seumpama aku, minal adna, dari tempat yang rendah, ilal a'la, sampai ke tempat yang tinggi. Nah, inilah perdebatan Imam Abu Hanifah dengan Dahri. Nah, jadi ternyata menang di dalam perdebatan ini adalah Abu Hanifah kecil yang memenangkan di dalam perdebatan ini. Nah, mudah-mudahan ini adalah menjadi itibar kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan ini perdebatan menambah kekuatan keimanan, keislaman kepada kita semua. Cukup sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.